ternyata itu ada orang nenek kayak pakaian Jawa nenek itu Tapian. tapian, dia itu kayak bawa gendongan. Selamat datang di Dua Sisi Real, saya Arga Balarama. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mewawancarai seorang narasumber. Beliau adalah seorang santri dan juga seorang mahasiswa, dan tentunya memiliki kisah-kisah yang kisah-kisah dengan penuh tragedi dan juga perjalanan di alam mistis. Maka dari itu ikuti kisah kita selanjutnya. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Serta yang sudah mengikuti Dua Sisi Real sejauh ini, terima kasih. Semoga keberkahan tercurah untuk kalian semua, dan semoga segala urusan kalian dilancarkan oleh Ilahi Robbi. Maka dari itu simak terus Dua Sisi Real. Selamat malam Mas Nanda. Siap, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di studio Dua Sisi. Nah, ini kan Mas Nanda ini seorang santri, mahasiswa dan juga pengusaha. Waduh, berat. Memiliki kisah-kisah yang agak heroik. Nah, mungkin saja Mas Nanda silahkan untuk diceritakan. Ini awal mulanya dari mana lebih baiknya, Mas? Mungkin pondok dulu kan, jadi, dulu pernah mondok. Awal dulunya itu saya itu pernah mondok ya, mau mengakui sebagai santri juga agak berat ini, agak uraan. Awalnya itu dulu saya mondok, awal saya mondok, setelah menjelang beberapa bulan itu saya menemui kawan yang namanya istilahnya Mas Anam. Mas Anam itu ya kalau nggak salah itu daerah dari Jawa Timuran lah. Dari daerah Jawa Timuran, dia nyantri bareng saya satu angkatan. Kebetulan dia kamarnya itu sampingan sama saya. Nah, sampingan sama saya. Setelah beberapa bulan seperti itu, dia itu seperti agak orang aneh gitu. Yang lain pada jamaah, awalnya nurut, suruh jamaah, suruh ngaji dan sebagainya. Setelah beberapa bulan kemudian dia kayak orang membengkang, istilahnya mau ngapain kayak gitu, nggak nurut pada aturan di pesantren tersebut. Nah, dengan seperti itu tingkahnya yang mulai seperti itu, istilahnya kan pengurus di sana kan istilahnya jengkel gitu loh. Ini ada santri kok nakalnya seperti ini. Bukan nakal karena apa, tapi istilahnya pelanggaran tersebut dilakukan semuanya tanpa mengenal apa yang di situ aturan tersebut. Nah, ketika itu semakin malas, sekolah pun jarang, karena di situ juga kan sekolah sama pondok itu kan ada juga gabung, sekolah sekalipun pondok. Nah, pada suatu saat ketika itu sekolah sebelum sekitar kalau nggak salah itu sekitar jam 9 jam 10 sebelum istirahat itu, dia itu kalau di sekolah itu tidur terus, suruh ngerjain PR dan sebagainya, nggak pernah mau dengerin di sekolah, nggak mau, dia maunya tidur. Nah, ada satu guru ya nggak terlalu, dia kan tidur, istilahnya bangunin gitu loh, tapi buat dia kaget. Setelah itu dia kok kesurupan, bahkan semua bangku di situ hampir semuanya patah. Setelah kesurupan, istilahnya banyak pengurus kan yang paham istilahnya ilmu perhoiban, namanya pesantren itu kan kental dengan seperti itu. Nah, karena mulai seperti itu, yang saya lihat udah pada heboh semua. Ternyata itu dia ada satu pengurus bilang bahwasanya dia khodamnya terlalu besar, dan ini ada kaitannya sama salah satu senior kakak kelas itu juga mempunyai khodam. Seketika
waktu itu namanya Mas Anam istilahnya kesurupan, seniornya juga ikut kesurupan. Jadi kayak di atas gitu loh Mas, kayak gedung. Saya kan rombongannya kalau awal-awal mondok itu kan kelasnya di bawah. Nah di situ itu seniornya itu kan udah di atas semua. Yang bawah kesurupan, yang atas kesurupan, rame. Saya lihat yang teman saya sendiri, dia itu kesurupan hampir kayak udah nggak ngerasa apa-apa. Ngamuk itu ketika mukul itu kayak meja dan kursi sebagainya kayaknya belum menyentuh, tangannya belum sampai menyentuh tapi udah hancur dulu, mirip kayak di sinetron lah. Nah seketika itu dia melompat, tapi melompatnya itu dari jendela, padahal jendela tertutup Mas, jendela tertutup, posisi kaca semua. Dia jebol, dia melompat dari dalam keluar, itu dia udah nggak, sebelum menyentuh kacanya dia kan kayak mirip, seolah-olah kayak mirip singa atau harimau gitu loh. Nah dia meloncat persis seperti kayak harimau tersebut. Saya lihat sendiri sebelum dia nyentuh kacanya, itu kaca udah pecah dulu. Yang lebih herannya, kemudian ada pengurus ya istilahnya ahli gitulah, ahli pergoiban. Nah ahli pergoiban akhirnya bisa terkondisikan masih menjelang beberapa hari kemudian di malam-malam. Nah waktu itu saya nggak berangkat jamaah, saya pura-pura sakit, tapi sebenarnya saya malas berangkat jamaah, malas aktivitas gitu. Saya pura-pura sakit. Teman saya punya obat-obatan di bekas sakitnya itu, tak taruh di sampingnya itu, samping saya, biar pura-pura pengurusnya itu kan percaya, biar kalau ke saya habis periksa itu. Biasa trik seorang santri biasanya seperti itu. Nah setelah itu ternyata kok ada suara di samping kamar saya, yang kamarnya Mas Anam tersebut, ada suara kayak orang bicara-bicara. Akhirnya saya kan mau keluar juga bingung, takut ada pengurus. Akhirnya pura-pura mau mandi dan lain sebagainya, pura-pura ke WC. Akhirnya saya penasaran, kok kayak ada orang itu bicara seperti ini, tapi bahasanya halus, ngoko Jawa halus. Mboten lah kados niki wah. Tapi saya nggak tahu apa bicaranya tersebut, nggak begitu jelas. Akhirnya saya masuk, di situ ternyata ada Anam itu lagi ngobrol, tapi nggak tahu dia ngobrol sendiri. Yang saya lihat gitu loh, dia ngobrol sendiri. Ketika sadar saya masuk, dia udah nggak bicara lagi. Wih, bahasa Jawanya itu, wih, apa? Saya dulu namanya kan kalau di pondok itu julukin Nandes gitu loh. Nes wi ono apa? Kok ini orang makan jamaah kok? Wah ora iki awalnya males banget ya. Males banget. Ya wis kok aja ini. Nah, saya kan penasaran, akhirnya saya tanya. Padahal saya posisi nggak berani karena kemarin dia habis kesurupan. Saya tanya, ono apa toh? Ketoke kowe bareng dongeng ono sapa ning ngene bareng. Oh nganu mau ono pengurus. Padahal saya lihat waktu saya masuk kamar itu kan pintunya terbuka. Saya agak lihat sebelum saya masuk beneran itu, saya udah lihat dulu dia lagi bicara tapi depannya nggak ada orang gitu loh. Waduh ini bingung. Sepertinya ada kejanggalan. Padahal saya dari waktu itu saya belum percaya banget yang namanya mistis, hal gaib dan sebagainya. Soalnya saya kan nggak tahu betul. Nah setelah itu dia juga ke WC, saya ke WC. Lah pertama dia tanya, aku arep ngapain? Ora melu jamaah, aku lagi males gini dan sebagainya. Saya tak kamar mandi sih yo wis bareng wae. Yo aku di kamar mandi bareng. Kamar mandi itu
tiba-tiba teriak. Ini agak kasar ini kata-katanya misuh gitu mas. Misuh tapi keras banget, padahal di situ ada pengurus-pengurus juga. Nah setelah itu mbahku mati. Padahal di situ dia nggak megang, di situ kan pondok nggak boleh pegang HP. Otomatis kalau mau kapal-kapalan sama orang tua, keluarga di rumah itu kan dia harus lewat pengurus, minta izin mau telepon, pinjam HP-nya gitu. Dia nggak tahu kabar, nggak tahu apa-apa, tapi kok tiba-tiba misuh dan sebagainya. Mbahku mati cok, mbahku mati. Aku bingung. Nah setelah itu tak dodok, apa, malah ternyata dia itu mukul pintu, padahal istilah dia masih telanjang gitu loh, masih telanjang, dia lagi BAB. Tapi dia nggak tahu, langsung kesurupan, marah-marah kayak gitu, mukul pintu satu. Padahal di pondok itu kan pintunya itu kan terbuat dari besi semua, sekali pukul pintu seengsel-engselnya itu lepas semua. Pintu itu kayak kontal dipancal kayak gitu loh, padahal dia mukul. Dia mau, saya lihat, wah ini tadi meneh. Saya langsung bingung nih, saya lari ke kantor. Posisi masih handukan ke kantor. Kalau di sana kan manggil pengurusnya namanya Kang, tolong. Anam kesurupan. Anam sopo? Kelas 1 MTS. Yus kamar mandi. Namanya yang dijuluki. Dulu kan angkernya itu namanya kamar mandi rolas. Itu ya kata-kata senior juga itu kan istilahnya wah angker banget. Nah seketika itu pengurus pada ke situ semua, tapi pengurus yang ke situ nggak paham tentang hal gaib seperti itu, malah dipegangi ya sekedar dibacain ayat kursi tetap nggak mempan. Hampir di situ orang megangin hampir kontal semua, tapi setelah itu sadar sendirinya. Ketika sadar tapi orangnya itu kayak bicara terus, istilah bicara kayak geruntel. Lah aku gini loh. Aduh kayak tapi bicara kayak orang gila gitu loh, bicara sendiri. Bilang sama saya, "Des ono gelas-gelas apa pura piring. Aku meh mangan." Tak kira dia mau buat mie atau gimana, ya udah tak kasih. Ternyata Mas, di situ itu orang posisi sadar, manggil saya juga sadar, "Des, golek ke piring apa gelas apa aku meh mangan noleh." Sekian tak lihat, tapi dia nggak ngambil makanan atau nggak ngerebus apa, dan nggak, biasanya kan di situ kan udah ada termos disediain dari pondok. Dia nggak ngambil termos, biasanya kan orang mau kalau masak apa itu ngambil termos dan sebagainya. Di situ itu gelas sama piring yang tak kasih, padahal itu bawaan dari rumah, itu dimakan semua. Yang dimakan itu gelasnya dengan sadar. Rasanya itu kayak makan orang, kita makan tempe biasalah. Makan, ambil, kriuk. Lah kok dipangan. Ya udah dipangan. Udah. Saya udah nyegah kayak gitu. Saya nggak tahu kan. Bisnis menengok aku kayak ngeleh. Saya mau istilahnya mau bilang jangan terus kayak gitu sambil enggak kayak gitu. Agak nggak berani, tapi kalau nggak gimana? Posisi sadar Mas. Posisi sadar itu dia makan kayak gitu. Kayak kita lagi makan biasa gitu loh. Kayak makan biasa ya. Udah dipecahin sendiri dimakan. Posisi sadar itu. Setelah itu dia pulang, dijemput sama saudarane. Bener ternyata. Simbahnya itu meninggal, padahal tidak ada yang ngapain. Itu mungkin ya nggak tahu, mungkin istilahnya kontak apa mata batin atau apa, nggak tahu lah namanya itu. Dia pulang tapi nggak kesini. Ada sekitar pulang itu 3 bulan, padahal
diizinin pulang itu hanya cuma 3 hari, dia 3 bulan. Kirain mau boyok apa atau gimana itu kan saya nggak tahu. Setelah itu dia pulang seminggu di situ biasa-biasa aja, ya kayak ngobrol biasa, mengikuti apa jamaah, kegiatan di pondok juga biasa aja. Nah, pada suatu ketika itu ada acara yang namanya outbound. Outbound itu berkemah di, kalau nggak salah namanya Sinolewah. Sinolewah itu di istilahnya kayak misal kalau kakinya gunung gitu loh, sebelum gunung itu desa terakhir. Itu konon katanya desa terakhir yang udah hangus karena terkena abu Merapi. enggak, terkena Merapi itu loh. Terkena Merapi itu katanya udah hangus pada yang sebagainya. Nah, di situ juga ada petilasannya, katanya itu ada petilasan Mbah Marijan dulu gitu loh. Mbah Marijan seperti itu. Nah, pada suatu ketika itu kan pakai rombongan ke sana rombongan pakai truk semua, satu angkatan. Biasanya kan awal-awal setelah istilahnya kalau kuliah itu kayak ospek gitu loh. Setelah ospek itu dia ke situ, nah terus dibuatin acara outbound bareng-bareng. Itu di situ putra putri cuman lokasinya berbeda, pisah. Karena di pondok kita kan nggak, putra putri nggak boleh saling lihat gitu loh, pisah. Udah ke sana, cara aktivitas berjalan lancar, tapi banyak sekali yang kesurupan. Dan di situ nggak bingung, kesurupan sana udah cepat sembuh dengan sendirinya, tapi gantian gitu loh mas. Sana kesurupan, sini sembuh, sini sembuh, sana. Seketika itu ada bareng istilah secara bersamaan itu ada sekitar orang 15 kesurupan nggak ya, ada yang nggak tahu minta joget-jogetan, minta istilahnya kayak minta jatah gitu loh, minta jatah makan di situ, minta jatah makan karena buat acara di situ kok nggak izin, istilahnya kayak eyang luhurnya gitu loh, sepuhnya di situ. Minta kayak gitu, pokoknya minta neko-neko lah. Akhirnya dari pondok itu ada pengurus yang paham kayak gitu, akhirnya dia ke atas, istilahnya ya ngapuntenan lah kayak gitu, istilahnya konfirmasi sama pihak yang bersangkutan, istilahnya jin-jin di situ mungkin ya. Setelah itu, nah ketika itu kan sudah waktu itu kan di situ 2 hari 2 malam, sehari itu udah selesai kesurupannya. Hari besok udah nggak ada orang kesurupan sama sekali. Tapi si Anam ini hilang, nggak tahu di mana. Orang-orang pada nyariin, pengurus-pengurus pada nyariin. Nggak tak merinding saya ceritain orangnya ini. Itu orang hilang 1 malam, tapi paginya langsung muncul. Orang-orang 1 malam itu pada keliling-keliling, istilahnya mau suruh anak-anak buat nyari juga takut ada yang hilang lagi. Akhirnya anak-anak suruh ngumpul semua di absen di situ, mujahadah di situ. Nah, mujahadah di situ dikumpulkan semuanya, pengurus-pengurus pada cari, nggak ketemu sama sekali. Udah ke atas ke desa bawah pun udah nggak ada, dicari-cari kemana, takutnya kan dia minggat dari situ pengen ngerokok atau gimana. Biasanya kan kalau ada acara seperti itu kan santri-santri, wah ngomong ada acara kayak gini nyalain bentar lah, pengen rokok. Soalnya di situ kan pondoknya nggak boleh ngerokok gitu loh, cari-cari waktu gitu. Nggak ada orang yang menemukan sama sekali, padahal ada sekitar 30-an pengurus nyari 1 orang, nggak ada yang ketemu. Sampai ke hutan-hutan nggak ketemu sama sekali. Akhirnya sampai pagi tiba-tiba dia tidur udah di
Di situ kayak kayak ada pendopo, kayak ada pendopo itu tidur di situ. Cakruk lah. Nah seperti itu, tidur di situ, dibangunin, nam, nopo mambung iki do ning ndi wae. Dia pura-pura, istilahnya dia pura-pura dia di situ tapi pura-pura nggak lihat orang semua. Oh, kayak gitu. Soalnya dia suatu ketika dia cerita sendiri sama saya. Jane aku pura-pura ra ngerti tapi aku jane yo aku rotok ngilang. Ternyata dia setelah itu kan acara selesai. Acara selesai sudah mau pulang. Acara udah mau pulang. Di situ tiba-tiba yang dulu kita berangkat itu ada sekitar 4 truk. 4 truk itu dulunya muat berangkatnya muat, kok pulangnya kok bisa nggak muat. Bingung lagi ini pengurus tambah bingung mau sewa truk apa gimana. Tiba-tiba itu kayak ada mobilnya udah agak tua, mobilnya kayak seperti kayak mobil Kijang LGX gitu loh mas, tapi warnanya putih, warnanya putih semua. Dan di situ kayak udah nggak dirawat gitu loh, mobilnya kotor, dalamnya kotor. Nah kayak gitu, itu mobil ya nawarin mau nganterin ke pondok, mau ke pondok. Tapi ketika di jalan itu ditanya sama pengurusnya, dalamnya pundi pak, nih terus niku soalnya kan basa-basi lah nggak enak, udah ditumpangin, misal mau minta bayaran juga dari pondok juga nggak masalah gitu kan, udah baik. Tapi nggak jawab sama sekali, orangnya pucat kayak gitu. Setelah itu sampai di situ, tapi nggak ada di situ, nggak ada yang sadar mau telepon-teleponan sama yang di truk itu loh. Dan nggak tahu yang di truk itu semuanya lihat 4 truk, ternyata itu kita masuk di mobil ambulan. Tapi kita nggak sadar, nggak ada tulisan ambulan dan sama sebagainya. Tapi yang di truk itu semua pada lihat ditumpangin sama ambulan, dan itu ada sirine merah-merah, wiu kayak gitu. Padahal nggak ada yang orang yang menumpang itu, yang ikut sama mobil Kijang tersebut, dia nggak sadar. Dan pertama kali lihat juga dia nggak ada tulisan apa ambulan dan sebagainya, nggak ada sirine di atasnya juga nggak ada, bentuknya juga biasa. Tapi kak 4 truk itu malah lihat bahwasannya ditumpangi sama ambulan, tapi ambulannya udah kotor banget. Nah setelah itu ternyata Anam itu istilahnya beberapa hari kemudian dia baru istilahnya cerita sama saya, soalnya kan hampir satu karakter lah saya sama Anam, pemalas gitu loh. Jadi sering karo bolos bareng tingkat pondok bareng kayak gitu. Padahal kan pondok nggak memperbolehkan untuk keluar, tapi kayak ketika saya kadang bareng sama dia cerita, akhirnya dia cerita kayak gini. Kemarin saya kan penasaran, akhirnya tanya, Nam kowe iki jane ning ndi to winginane ilang iki. Mosok kowe ning lokasi iso ora ndelok wong kabeh. Saya kan tanya seperti itu. Ora, jane aku ki sowan karo Mbah. Ternyata dia sowan sama Mbah Petruk. Tapi saya kan waktu itu nggak tahu Mbah Petruk itu jin atau manusia atau apa, itu nggak tahu. Ternyata dia bilang, aku sowan karo Mbah Petruk. Mbah Petruk iso apa nang? Serapa kadong, serapa reti. Rasa tekok-tekok kuwi, ayo semangat PS-an wae. Dia jawab seperti itu. Dia sowan sama Mbah Petruk. Lah sowan ning ndi to Nam? Karena saya masih penasaran itu.
masuk Mbah Petruk, Mbah urip ning di atas sendirian di gunung gitu loh. Padahal itu kalau katanya kan udah desa terakhir Mas. Mbah Petruk dia bilangnya. Nah seperti itu ternyata waktu dia kesana itu soal dia itu minta tambahan khotam buat memperkuat. Akhirnya dia cerita, jadi gini Des, jadi aku biasalah aku pengen nambah khotamku main gini. Lah jadi ini khotam ki apa? Khotam kuwi sebangsa pembantu. Misal dewe golek pembantu ning omah ya kuwi. Lah itu saya tanya, itu gunanya buat apa tanam? Gunanya ya buat jaga-jaga saya aja. Lagian ini juga khotam udah warisan dari kakek saya yang kemarin udah meninggal. Dia bicara gitu. Nah berangkatlah, mau berangkat, akhirnya kan kita mau berangkat minggat dari pondok. Mau ya biasalah, kalau nggak PS-an ya warnet biasa. Itu kita berangkat sekitar jam 9 malam. Berangkat jam 9 malam sampai gerbang, ternyata Alam lagi dijenguk sama orang tua nih. Saya itu kalau nggak salah 4 orang. 4 orang mau berangkat itu saya, Anam, Royan, Bima, sama Abdullah. Saya berangkat, kemudian malah sampai gerbang udah mau minggat. Anam melihat mobilnya, akhirnya kan dia jenguk nggak jadi ikutan. Akhirnya berarti saya bertiga, seperempat berangkat sendirian, nggak jadi lewat gerbang soalnya ada orang tuanya Anam. Berangkat lewat, istilahnya di situ kan ada makomnya yang punya pondok Mbah Mufid itu. Lewat jembatannya dulu masih jembatan pring, lewat kali-kali. Padahal pondok di situ kalau mau ke jalan raya itu harus jalan kaki sekitar 2 kiloan Mas. Harus jalan kaki sekitar 2 kiloan. Jalan kaki sekitar 2 kiloan, kita lewat menelusuri kayak apa? Kali itu nih. Kali bahasa Indonesia kali apa Mas? Sungai. Nah, sungai tapi itu di situ biasa buat apa? Buat kita pada ngerokok, buat kita pada nyantai gitu loh. Kadang kan soalnya ngumpet-ngumpet gitu, pengen ngerokok. Wah, pengen ngerokok. Ayo kali kumpul-kumpul. Berangkat kali di situ ada teman-teman pada ngerokok. Wih, harap nih sik, apa ini warnet sik. Warnetnya namanya Sentra, saya lupa. Ingat. Ami Sentra sih warnetan. Wis hati-hati. Wis sudah ke sana. Di situ, nah setelah itu kok kayak ada, itu kan nggak di situ nggak ada yang bawa senter, nggak, soalnya nggak boleh ada yang bawa elektronik kan di pondok, nggak ada senter, nggak ada apa-apa, cuma korek kayak gini terus. Nah menurut jalan itu kayak gini terus. Wah seketika itu kan pasti lewat biasanya buat ada sungai itu kan buat ceguran anak pondok juga. Di situ kan ada gelantungan kayak gini, itu akar gelantungan kayak gitu biasanya buat ceguran. Nah bawahnya itu sungainya, biasanya dari atas loncat ke bawah kayak gitu. Nah di situ kan biasanya ada orang atau gimana kan maksudnya kelihatan. Nah di situ tadi saya lihat kok kayak ada bayang-bayang kecil, tapi itu masa orang, tapi kok kayak semacam kayak perempuan, kayak kuntilanak, tapi itu transparan gitu Mas, kayak hanya sekedar bayang-bayang gitu loh, nggak terlalu jelas. Lagian juga mau ke situ udah takut pada kayak apa masih lewat kiri, udah baunya itu harum banget.
Setelah itu udah selesai, kita berangkat lewat sawah-sawah. Nah udah warnetan dan sebagainya. Nah setelah warnetan selesai, saya pulang jam 1. Jam 1 pulang sama bareng-bareng, lewatnya dengan jalur yang berbeda. Biasanya kan kalau misal pondoknya sini, warnetnya sini, kita lewatnya sini, itu kita lewat atas. Takutnya di sini ada pengurus keliling atau gimana, kita lewatnya apa, sawah-sawah sama hutan-hutan yang atas. Dan di situ ada perumahan-perumahan. Setelah perumahan itu lewat perumahan, setelah waktu di perumahan tersebut itu udah kok harumnya wangi banget. Gue parfum pong lu rene metu-metu nggo parfum barang meh ngopo gaya tenan. Ora harus nggo parfum blas kok lah. Udah bingung, kok wangi banget. Wangi ini soal kayak bunga melati kayak gitu Mas. Kayak bunga melati itu hampir sekitar 10 menit. Soalnya kan jauh banget, udah ada 2 kilo gitu loh. 2 kilo 10 menit itu kok bisa harumnya nggak hilang-hilang. Kan kayak orang pakai parfum gitu loh. Wah, ora percaya nak ngene iki. Mosok wangine nak wangi kuntilanak iki biasane ambune sedelok tok bari ilang. Iki 10 menitan loh. Sungguh parfum udah pada cium-ciuman baju. Udah pada cium-ciuman baju lah. Setelah itu kita setelah di perumahan itu ada terobosan, punya terobosan baru. Setiap anak pondok itu udah punya terobosan baru-baru sendiri-sendiri Mas. Lewat pabrikan gini wae, ketoke padang kok, dhuwure padang. Jadi wong langsung kelihatan sama bulannya itu loh. Wah lewat kene wae sik rada padang. Oh ya wis. Tapi ternyata masuk situ, di situ itu nggak ada sama sekali cahaya. Nggak ada cahaya sama sekali. Terobos. Nah di situ udah agak terang sedikit. Wah kayak ono cahaya ono wae. Iki bener to dalan lurus. Saya nggak tahu, ternyata itu bentuknya itu gini loh Mas. Pohon-pohon bambu itu loh. Pohonnya itu kayak gini bentuk-bentuk kayak gitu. Nggak tahu itu faktor alam atau buatan manusia, cuma nggak tahu. Kayak lewat lorong itu, tapi lorongnya itu hutan bambu semua. Nah ketika di situ pertama kan saya yang paling depan, jangan pada jajar-jajar kayak gitu. Saya paling depan sambil bawa rokok, udah pede banget lah, nyantai lah, udah puas warnetan, lagi ngalamun melaku sambil dongengan dan sebagainya. Nah di situ kok kayak ada pohon, tapi kok kayak wujud manusia. Itu pohon apa manusia tapi kok arang gitu loh Mas. Seperti kayak yang tadi itu loh, transparan, kayak bayang-bayang. Tapi bayang-bayangnya gini loh Mas, kayak orang lagi jalan, tapi jalannya gleng kayak gini. Pertama tak liatin itu gedenya sekitar masih setengahnya bambu. Seketika itu saya langsung menjawelkan teman-teman saya. Wih, kayak apa? Wih, apa? Teman saya kan panik semua. Ketika panik itu tambah tinggi. Orang-orang sama teman-temanku itu yang pada panik itu, ketika saya lebih panik, dia tambah tinggi. Dia tambah dekat kayak gini. Kita kayak mau pengen lari ke belakang, tapi tambah istilahnya di situ nggak ada cahaya, malah tambah takut. Mau maju juga nggak bisa, kanan kiri udah ada bambu-bambu itu loh. Bingung, masih di situ mau maju mundur. Di situ masih ada bayangannya itu semakin dekat, kayak orang lagi jalan, tapi jalannya bukan kayak orang jalan biasa kayak gini, tapi jalannya kayak gini, gleng. Nah kayak gitu. Nah jalannya seperti itu, semakin besar, semakin kayak hilang bayangannya itu hilang. Loh, nang di.
udah pada lihat. Oh, Rano. Apa ya apa? Tenang. Nah, gue tetap demit. Ora percaya aku. Yang temanku yang masih nggak tahu juga nggak. Wah, ora percaya. Walah, paling nganu motor lewat, ono bayangan apa pohon apa piye. Wah, tapi demit, mbok tenan. Lah iki ilang yo. Udah pada ambes. Wis mlaku. Rada banter sithik. Di situ saya lihat, soalnya saya masih di depan. Saya lihat, kok ada orang. Duh, ini demit bodoh. Tak mati sore. Biasanya kan orang setan atau bukannya itu kan lihat bawahnya. Itu temapak atau enggak gitu loh. Nah, seketika itu saya maju. Kayak siapa? Kayak ana wong. Orang demit sih mau bodoh. Karena pada bingung semuanya. Demit sih mau bodoh. Nah, setelah itu wah, butuh. Aku harus sekili temapak oh ya jalan bareng yuk maju. Nah, wis udah pada maju kayak gitu. Ternyata itu ada orang nenek kayak pakaian Jawa nenek itu. Tapian. Tapian. Dia itu kayak bawa gendongan apa? Gendongan kayak orang jualan jamu itu. Ya kalau nggak salah dia kayak orang bawa jamu kayak gitu, kayak orang jualan jamu. Tapi nggak mungkin itu jualan jamu berangkat jam 2, ya jam 1, jam setengah 2-an lah, jam 2 lalu jam berapa itu nggak mungkin. Karena apa? Di Jalan Kaliurang itu saya kan di kilometer 12, di situ jam 2 nggak mungkin ada angkot, Mas. Walaupun ada angkot pagi-paginya itu sekitar jam 4 jam 5-an buat ke pasar pagi. Saya nggak percaya. Wah, bayanganku, temenan menungso apa itu ya. Wis ora apa-apa cedai. Saya lihat ya kayak orang, kayak saya lihat jenengan kayak gitu lewat biasa. Dia tanya orangnya nenek itu kan rambutnya udah putih banget, gelungan di sini. Oh, Mbah, nuwun sewu, niki saking mriku mawon. Monggo Mbah nderek langkung. Nah, seperti itu. Temanku yang terakhir itu kan Royan itu terakhir sendiri. Dia monggo Mbah, kan habisnya apa? Terus dia nengok ke belakang. Orang itu udah gak ada. Royan itu langsung lari sambil woi kayak gitu, tapi nabrak teman-temanku yang semua. Wah, akhirnya kita jatuh semua, lari semua, dan nggak tahu itu lari asal lari. Saya nggak tahu temanku lari, saya ikut lari, nggak tahu. Akhirnya udah sampai di tempat warga lagi. Nopo. Ya mau aku yang terakhir nyapa Mbak. Masa Mbak wis ra ono. Tak delok padahal lorong lho nek ora ono gang ono apa-apa. Soalnya kan bambu kayak gitu, nggak mungkin langsung belok kiri. Kalau dia ke sana pas kita masih paling nggak sekitar 5 meter 10 meter kita masih lihat gitu loh, Mas. Itu ketika mbah-mbahnya itu lewat, nenek-neneknya lewat, temanku nun sewu Mbah, orangnya udah nggak nyapa, udah kayak gitu. Dia nengok ke belakang, udah orangnya udah nggak ada gitu. Dia cerita kayak gitu, wah, sambil merinding sampai, dan baunya itu dari yang tadi 10 menit baunya sampai di pondok itu masih bau terus. Baunya wangi banget. Dan wangi setiap orang itu masih bilang, kita jalan ini sambil ngeruntel. Wah, kok wangi banget ya. Wah, kok wangi banget, wanginya suwi banget. Kena melu dhewe apa piye. Wah, aja mikir ngono sih. Mu critane pondok, aja ndongeng sih. Dhewe ndongeng mau apa? Dongeng bokep apa ngopo lho mau ning warnet apa ngopo sih? Dongeng sih apa lah. Aja dongeng sih. Nembe-nembe iki. Yo. Gandengan. Kayak orang kecil, Mas. Saking takutnya kita berempat itu, saking takutnya gandengan sampai pondok. Sampai pondok udah jam 3. Jam 3 baru dongeng kayak gitu lagi. Wah, dibahas tuntas kayak gitu. Wanginya sampai kamar itu loh, Mas. Tapi orang-orang yang di kamar itu kan ada sebagian orang yang belum tidur. Kita coba tanya, Jal, tekok sih. Iki wangi ini kok orang hilang-hilang. Tekok kok bocah kayak kuwi
ngambung wangi ora? Wangi-wangi apa ngono iki? Ora iki. Ya aku mah cedak sampah ngono ambu sampah. Soalnya kamar itu deket tong sampah yang gede itu loh. Wah, orang mah ambu sampah orang mau. Aku iki bocah-bocah aku bar domingan kawet kono iki mambune wangi terus. Tapi masuk Vera kerasa wangi. Ora. Ya teman yang lain itu nggak bisa ngerasain bau wangi. Yang diwangi itu orang gerombolan saya terus ini. Wah, iki sik. Wis pisah. Soalnya kan beda-beda kamar. Saya penasaran, wah teko Anam. Saya datang, Anam udah lihat orang itu, dia lihat saya kalau kayak orang udah nungguin saya, kayak orang udah mau nungguin saya dan tahu saya mau ke situ gitu. Dari situ saya masuk pintu, Anam itu langsung bilang, "Piye nopo?" sambil ketawa. "Piye nopo?" Wah, ini, ya serti. Perasaan dong ya, serti. Jane kuwi padha melu kuwi kabeh. Ning ra apa-apa, ora masalah, kowe ora ganggu. Mung seneng karo kowe tok. Wah, iki wedi ra wis. Aku wedi tetepan. Mbok aja ngono. Kowe iso ngilangi ra ngono. Iso ngilangi ora? Aku dibentengi apa piye ngono. Wah, ya bisa. Carane piye ya wis gini. Iki demi kita pangan. Saya nggak paham dia mau makan duit itu seperti apa, dan dia cuma bilang kayak gini, ngelus kepala begini, set, habis itu gini, wis enak warak aku, cuman ya, udah kayak gitu aja. Berarti memang luar biasa sekali pengalaman Sambil ngerokok ini mas.